yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Rektor, dan semua jajaran Civitas Akademika, dosen, mahasiswa dari STF Kalidelaroi yang sekarang menjadi IFTK ya, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif. Ya. Pertama saya berterima kasih karena saya tidak membayangkan pertemuannya itu menjadi serius seperti ini. Saya pikir datang ngobrol biasa. Saya 10 tahun lalu saya kesini waktu maju calon wakil gubernur, 36 tahun waktu itu pertemuannya santai. Kemudian waktu 5 tahun lalu, 6 tahun lalu mendampingi Bang Victor dengan Kakak Osek di sini juga pertemuannya lebih santai. Ini agak serius nih Pak. Jadi saya merasakan ini agak berbeda dari 10 tahun lalu, 6 tahun lalu datang ke Kalidelaroi. Tapi saya pikir intinya IFTK Kalidelaroi ini lembaga yang menurut saya lembaga yang besar ya. Maksudnya bukan cuma banyak imam tapi juga banyak awam-awam hebat yang juga sudah bergelut di mana-mana. Dan tentu bagi kami yang akan menjadi calon-calon pimpinan di NTT, di SIKA dan lain-lain ini juga perlu hadir juga di sini untuk diuji pikirannya biar nanti lebih sempurna kalau kami sampaikan kemana-mana. Dalam konteks demikian, Pak Otto dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa perjalanan Melki Joni itu kami sampai jadi pasangan ini memang melibatkan banyak pihak. Saya ambil singkat dulu soal ini. Saya dulu pernah disimpan dari Kisol, sebentar saja 1,5 tahun. Jadi Ansi setahun persis di atas saya. Habis Ansi masih angkatan kami. Saya susah menyebut Pak karena kami ini dekat dari kecil. Jadi karena dekat dari kecil itu jadi kami susah memanggil Pak, kecuali formal di DPR ya saya panggil Pak. Dan forum-forum kayak saudara-saudara ini saya pasti panggil nama. Jadi kami bersama-sama dari kecil karena dulu Ansi itu di Bapak Mama Serani saya orang tua. Jadi saya paham sebesarnya bahwa dulu sama dia tidak boleh berkelahi terbuka. Jadi harus sebagai saudara terus harus ada dia punya nilai-nilainya. Saya nggak ada masalah mas Hasto. Yang penting intinya partai tidak tugaskan saya. Saya juga tidak juga terlalu ngotot jadi gubernur. Jadi saya mungkin minta Mas Hasto yang lobby Pak Erlangga. Jadi kalau bisa itu berhasil kan saya tidak jadi maju. Jadi biar Ansi maju sendiri. Tapi kan dalam perjalanan tidak bisa juga. Karena partai masing-masing ini PDIP menugaskan Ansi maju, Golkar menugaskan saya maju. Jadi akhirnya urusan-urusan pertemanan, personalnya kita kesampingkan dulu, kita urus penugas menjalani penugasan masing-masing. Dan waktu dalam proses itu saya memang jadi akhirnya maju itu karena dalam sebuah pertemuan setelah habis pemilihan presiden dan legislatif ada satu pertemuan waktu itu antara Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Pak Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka waktu itu membahas dari koalisi Pak Prabowo siapa yang mau ditugaskan jadi gubernur di 38 provinsi. Waktu itu disepakati di 5 provinsi yang namanya sudah pasti, tidak lagi ada yang lain, satu nama saja. Dan 5 provinsi itu termasuk NTT. Dan NTT waktu itu saya pikir waktu nama saya disebut di situ suruh maju, saya pikir usul dari Pak Erlangga. Ternyata waktu itu Pak Prabowo yang minta Melki kita tugasin ke NTT untuk maju di pilgub NTT untuk urus NTT ke depan. Karena yang minta Pak Prabowo Subianto, saya tidak bisa lagi mengatakan tidak. Kalau Pak Erlangga yang minta, saya masih maju mundur. Saya merasa lebih cocok di DPR. Tapi karena yang minta Pak Prabowo, ya udah jalannya aja gitu. Dalam proses kemudian kami dapat penugasan dari 11 partai politik yang menugaskan maju di pilgub kali ini. Dan dapatlah wakil saya itu Pak Joni Sodoma. Karena Pak Joni sendiri adalah kader Partai Gerindra. Jadi setelah selesai Kapolda NTT, Pak Joni Sodoma kemudian masuk Partai Gerindra. Dan Partai Gerindra menugaskan Pak Joni mendampingi saya sebagai calon wakil gubernur. Salah satu program yang harus kami dorong serius di NTT adalah program hilirisasi, program pengolahan hasil bumi masyarakat NTT, terutama dari sektor pertanian
kelautan perikanan, peternakan, kemudian perkebunan dan pariwisata. Kami melihat bahwa 5 sektor ini itu masih belum kita olah dengan baik. Kita belum masuk pada industri pengolahan dalam berbagai level yang membuat hasil bumi kita ini bisa kita olah dengan baik dan nilai tambahnya bisa diperoleh oleh masyarakat NTT, yang juga itu punya implikasi bagi PAD di NTT sendiri. Dan menurut kami kalau pengolahan itu bisa kita dorong dengan baik, pendapatan per kapita masyarakat NTT mestinya akan bagus, akan meningkat, dan itu juga nanti bisa meningkatkan juga untuk PAD di provinsi ini. Nah, kami tentu juga untuk program ini sudah berkomunikasi dan diskusi dengan teman-teman di level bawah untuk juga di semua yang kita hasilkan di NTT dalam jumlah yang cukup ini, industri pengolahan untuk menghasilkan berbagai turunan dari bahan-bahan mentah yang kami kita jual mentah ini bisa kita buat dengan baik. Tapi kan masih ada yang mengerjakan itu, dan menurut saya program hilirisasi ini itu bisa kita buat andai kata memang semua ekosistemnya bisa kita bangun dengan baik di NTT. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa NTT sehat, kemudian juga semua tingkat 2 juga sehat. Untuk soal ini kami sudah semenjak kami di Komisi 9 yang memang mengurusi soal kesehatan, sejak awal kami membenahi betul bagaimana memperbaiki seluruh fasilitas kesehatan. Kami bersyukur sekarang sudah ada rumah sakit umum pusat Ben Boy. Ini terjadi akibat urusan demam berdarah di Sika. Jadi gara-gara ada demam berdarah di Sika, waktu itu dengan Pak Terawan kami datang ke sini ada memberikan dukungan untuk teman-teman nakes di Sika, karena waktu lumpuh saya lihat di rumah sakit bergeletak dokter perawat, di puskesmas juga saya sama. Kemudian dengan Pak Terawan waktu Menkes kami ke sini bawa bantuan tenaga kesehatan, dokter sebagainya. Pulang dari sini waktu itu kami ke Kupang. Saya minta Pak Terawan kita ke Kupang. Syukurnya waktu lihat lokasi rumah sakit Ben Boy itu, Pak Terawan dia cuma tanya satu hal aja, Pak Melki di sini ada sumber air atau tidak? Syukur ada sumber air satu di situ yang punya Vikuam. Dan karena dia setuju, kita dapat uang besar juga, ini bisa bangun rumah sakit umum pusat Ben Boy yang di Manulai. Dan rasanya saya pengalaman jadi DPR itu, sejauh kita bisa meyakinkan teman-teman di Jakarta untuk usulan ini itu datanya, argumentasinya kuat, mereka tidak terlalu repot dan tidak butuh kerumitan yang macam-macam. Jadi habis pergi lihat itu, kita sudah letakkan batu pertama, bangun, dan sampai sekarang sudah bisa kita pakai. Ya, dan di Rumah Sakit Umum Provinsi kami lagi mau benahi. Saya rencana memindahkan Rumah Sakit Dr. Yohanes. Udah maksimal tuh. Sejak saya kecil sampai saya sudah begini ini, saya lahir di itu rumah sakit. Sampai sekarang itu rumah sakit itu yang model begitu sudah di Kupang. 1 hektar saja. Mau jadi apa? Kita mau kembangin itu sudah bisa. Nanti kita akan pindahkan, cari tempat yang cocok dan kita buat dia bagus untuk level provinsi. Nanti ini Bung Robi, Pak Robi, Pak Wakil Ketua, itu harus dikerjakan sungguh. Jadi sama teman-teman juga ini kalau dorong belum rapi, susah kita dorong macam-macam. Pak Ansar, karena ya kita tahu Pak Ansar jagoan yang jadi tidak tahu ya. Tapi merapikan doren itu tidak karena Pak Ansar jagoan ada tuh ya. Jadi merapikan doren itu beres baru kita bisa urus rumah sakit Pratama dan juga. Kita sama-sama melihat memang persoalan pendidikan NTT ini macam-macam ya. Jadi mulai dari pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, bahkan sampai level TK PAUD ya, kesejahteraan guru, dosen, kualitas pendidikan dan seterusnya, ini baik itu guru dan seterusnya masih jadi PR besar buat kita gitu. Nah, buat kami, saya dan Pak Julian Sadoma, kami berencana agar pada masa kalau kami dipercaya memimpin NTT, kami ingin memastikan bahwa pendidikan di NTT ini dalam sekian levelnya, terutama yang bagian provinsi kan kami di SMA ya. Jadi di bawah SMA itu di kabupaten tanggung jawab, SMP, SD dan seterusnya itu kabupaten. Manggarai ini kan
kopinya itu kan kita minum pagi, siang, sore, malam tidak kenal waktu. Tapi kan dia masih dalam kemasan yang normal yang kita minumnya seperti itulah. Tapi kami membayangkan misalnya kalau bisa kita bikin sekolah teknologi kopi misalnya, semacam begitulah. Jadi kita bisa memastikan bahwa kopi yang kita produksi itu juga kemudian bisa kita olah dalam berbagai bentuk yang bisa dinikmati oleh kita maupun oleh orang lain nantinya. Nah, terkait tadi saya bicara hilirisasi, saya malah dapat contoh yang paling baik itu justru di Manggarai, Pak Terkusti, di Ruteng, di Ulang Paripok, ya, Ulang Pari. Di situ itu dia punya polanya bagus sekali, mereka tanam, mereka jemur, mereka pisahkan, kemudian di roasting dia jadi bubuk, dibikin kemasan tuh harganya memang beda-beda. Dijual mentah kira-kira 100.000 plus minus, dia keringkan, dia pisahkan lagi sudah 150.000, dia roasting dan dia bikin dalam bentuk kemasan sudah 800.000. Jadi perbedaan pertahapan itu ternyata nyata sekali. Dan temannya dia yang ambil 800.000 dari Ruteng ini di Jakarta, dia jual lagi ke luar negeri 1,3-1,5 juta. Jadi kalau kita bisa olah dengan baik berbagai produk itu tentu bisa berbeda. Nah, untuk itu nanti sekolah-sekolah kejuruan akan kita bikin untuk bisa masuk ke wilayah itu dengan baik. Bagi anak-anak SMA atau SMK yang punya minat untuk sekolah di sekolah-sekolah kedinasan seperti Akpol, Akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, STPDN atau semacam begitu, ataupun juga sekolah-sekolah yang memang itu agak di luar kebiasaan. Contoh sekolah nanoteknologi misalnya, atau yang memang itu sangat spesial dan khusus dia bukan sekolah yang umumnya orang suka atau bukan umumnya orang ingin bersekolah di situ. Dan menurut kami kalau memang itu penting mesti kita siapkan dengan lebih awal. Nah, bagi anak-anak yang ingin sekolah-sekolah yang semacam begitu itu sejak kelas 1 SMA kita akan minta dengan kepala sekolah dan orang tua muridnya itu dan si anak ini untuk ya udah siapkan diri dengan baik sejak kelas 1 bila perlu, sehingga nanti mereka seperti kita di sekolah-sekolah seminaris seperti ini itu betul-betul dipersiapkan dengan sungguh, mungkin dengan gaya asrama tapi ditempatkan di rumah, tapi dikontrol sejak dia bangun pagi sampai malam itu juga dia terkontrol aktivitasnya. Dengan demikian si anak ini ketika dia tes di kelas 3 itu kapasitas dia untuk tes itu memang dalam level yang memang sudah siap. Tidak kayak seperti kemarin kita ribut banyak orang non NTT tidak lolos Akpol, tapi memang hasil tesnya kita kalah. Ini cuma salah satu contoh nih. Kita memang kalah di hasil tes Akpol, tapi kita ngotot harus orang NTT, kan ini nggak fair sebenarnya. Jadi menurut saya biar fair dia punya diskusinya, anak-anak kita siapin lebih awal dengan pola seperti seminari atau seperti asrama begitu, tapi dengan ditempatkan di rumah orang tua masing-masing, tapi terkontrol pola hidupnya dia. Tidak boleh merokok, tidak boleh miras, dia belajarnya mungkin dapat bimbingan belajar khusus, psikologi dan sebagainya. Jadi ada memang anak-anak NTT yang memang punya kapasitas untuk bersekolah yang seperti itu disiapkan untuk semua masyarakat NTT. Cuma nanti kami akan lebih fokus untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial itu adalah data yang real dan sebenarnya. Itu saya akan fokus ke situ. Jadi setiap data penerima bantuan itu jangan lagi dia jatuh kepada orang yang keluarganya kepala desa, keluarganya lurah atau pejabat yang justru sebenarnya mampu tapi dapat bantuan. Nah, sementara masih banyak yang mungkin belum mampu atau kurang mampu, dia tidak terima bantuan. Banyak laporan kalau kami turun ke lapangan itu justru orang-orang yang susah malah belum tersentuh bantuan. Nah, ini yang nanti yang melibatkan berbagai pihak kita akan fokus urus soal ini. BPJS tetap jalan, kemudian bantuan lainnya PKH, bantuan pangan dan sebagainya tetap jalan. Termasuk juga nanti seperti itu program kesehatan tadi mungkin saya sedikit lupa, untuk nanti kita tekan stunting juga itu ya, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan angka stunting di NTT mesti turun seminimal mungkin. Kematian ibu dan anak juga kita turunkan, indeks pembangunan manusia juga kita harus lebih meningkatkan dan sebagainya. Tapi yang pasti untuk program kesejahteraan kami tetap dorong dan kita akan pastikan untuk
datanya real betul kepada yang berhak. Termasuk juga mungkin pelan-pelan kita mesti rubah mindset dari masyarakat penerima bantuan juga, bahwa bantuan sosial itu harusnya kan bersifat sesaat, bukan kemudian menjadi selamanya. Kadang masih saya temui itu di lapangan, orang menerima bantuan sosial itu kalau boleh terima sekarang dan selamanya sampai dia mati. BPJS Tenaga Kerja itu kan dia bantu orang yang kategori pekerja itu, ketika dia celaka diurus sampai sembuh, ketika dia meninggal itu ahli warisnya dapat 42 juta. Bayarnya pun murah meriah, cuma 16.800 per orang per bulan. Lebih mahal satu bungkus rokok, lebih mahal miras yang kita lihat orang jual-jual di pinggir jalan, lebih mahal lipstik bedak, lebih mahal mungkin sirip pinang, orang makan sirip pinang. Tapi dengan program yang sebagus ini, orang banyak yang akhirnya belum ikut. Dan untuk itu kami nanti akan bantu, untuk ini kita dorong agar ini berkembang. Kami akan bantu untuk 100.000 orang pekerja di NTT, itu pemerintah yang bayar iurannya selama setahun. Saya mau fokus untuk dua hal yang saya pikir paling menarik dari program Pak Prabowo adalah makan siang bergizi gratis dan rumah layak huni. Makan siang bergizi gratis ini kenapa menarik? Karena ini di satu sisi dia memberikan gizi bagi anak-anak SD, SMP, SMA. Di sisi lain ini ada putaran ekonomi yang besar sekali dari program ini. APBD Nusa Tenggara Timur itu kurang lebih 5 triliun. Untuk rutin saja, saya kira habis 3T ya Pak Robi. Plus minus habis 3T. Paling untuk pembangunan 2 triliun yang kita bisa sisakan. Kurang lebih lah. 370 miliar saja. Yang untuk pembangunan? Coba. Ini sudah sama bunga segala macam sudah diberes ya? Sudah bayar semua? 375 miliar saja. Nah, jadi dari 2 triliun itu dipotong-potong lagi dengan berbagai kewajiban kita, tinggal yang bisa pasti 375. Dia mengolah jadi makanan, jadi untuk kasih ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar gizi yang diberikan. Kalau boleh saya usul Pak Tuh, ini program masih kita seriusin. Karena ini program uangnya besar, manfaatnya juga bagus, dan kesehatan dapat, gizinya pun dapat, ekonomi juga dapat. Dan ini pasti mestinya bisa mutar dan memberikan kontribusi bagi PDRB untuk level kita di provinsi ataupun tingkat 2. Termasuk mesti bisa masuk juga kalau bisa dengan menjadi pendapatan tambahan untuk teman-teman di tingkat desa dan kelurahan atau di level bawah. Ini saya berharap kita bisa seriusin di sini, sehingga sekali lagi tinggal kita mau ambil itu di bagian yang mensuplai bahan bakunya untuk yang diolah menjadi program ini, atau yang kemudian mengolah menjadi makanan yang dikasih ke sekolah-sekolah. Dan menurut saya ini putaran uang dari ini cukup besar untuk mungkin kita bisa level sekolah atau level paroki, terserah kita pakai seperti apa. Dan terakhir juga tidak kalah penting adalah program rumah layak huni. NTT kurang lebih punya 310.000 rumah layak huni dengan berbagai kategori ya. Ada yang memang mungkin rumahnya betul-betul rumah bebak yang mau rubuh, ada yang mungkin rumahnya ya tidak lantenisasi, penerangan kurang dan sebagainya. Nah, program ini membantu masyarakat NTT untuk bisa membuat agar rumahnya itu menjadi layak huni dan bisa kita tinggali dengan baik. Dan kami sudah komunikasi dengan Pak Ara Sirait, kurang lebih kalau beliau komitmen itu minimal 70.000 setahun bisa kita dapat. Mudah-mudahan dalam 5 tahun kalau kami diperkenankan atau diizinkan Tuhan jadi gubernur, itu berarti dalam 5 tahun kita bisa beresin 300 sampai 310.000 rumah layak huni di NTT. Dan di parameter BPS, indikator rumah layak huni itu juga ternyata menyumbang angka kemiskinan cukup tinggi, kurang lebih sekitar 6 sampai 8 faktor di situ dan 14 parameternya. Jadi kalau kita bisa pastikan bahwa rumah ini nyampe pada orang yang berhak, itu justru bisa menekan angka kemiskinan juga di NTT, juga di Sikai. Yang penting masuk pada yang berhak. Sekali lagi memang problem kita di NTT ini dan juga di Indonesia, semua program itu kadang dia menjadi miss ketika masuk ke bawah. Itu problem kita. Sementara jangkau kami ke bawah kan tidak hebat-hebat amat di provinsi. Provinsi itu kan dia paling maksimal itu kuat-kuatnya dia mungkin kecamatan kali.
Tapi sudah masuk level desa itu dia butuh banyak kelompok yang bisa bantu dia, entah itu teman-teman Pemda atau LSM, pihak tokoh agama. Pokoknya kita pastikan kalau bisa data di bawah itu sampai pada yang berhak. Itu yang kita masih, sekali lagi kita belum bisa di Indonesia umum maupun di NTT belum bisa pastikan dengan baik. Jadi kenapa banyak urusan sosial kita ini bermasalah? Karena pertama, datanya sendiri yang dipasok dari bawah itu memang sudah tidak benar, atau juga problem kedua yang juga menjadi akumulasi dari yang pertama adalah memang ketika sudah turun ke bawah itu dia bias lagi. Jadi akhirnya program yang bagus ini tidak sampai ke bawah. Jadi saya tadi di pengungsian di Floating itu saya lebih ke menghibur, ya lebih ke kasih bagi-bagi anak SD dan anak-anak kecil-kecil itu yang tadi ketemu. Tapi tadi di Sika tadi itu saya betul-betul cek dan syukur ada sekda tadi Bu Femi. Saya cek betul karena saya tahu di Sika ini pusat merasa bukan daerah bencana gitu. Karena kan bencana di Floating, tapi kan dia terdampak. Dan memang betul tadi Bu Femi cerita, makanya tadi saya telepon pada teman saya Agus Jambo, Wakil Menteri Sosial, saya bilang, Kang Mas, ini Sika ini terdampak serius juga, ada ribuan juga di sini. Jadi mereka tadi ngomong berdua lah dengan Bu Femi, sehingga nanti kalau sekarang ini kan masih seluruh urusan penanganan pengungsi di Sika ini oleh Pemda dan donatur. Satu di Pak Tergusi bilang SWD sendiri saja itu dengan berbagai jaringannya sudah hampir 1,3 miliar tadi, kurang lebih untuk bantu pengungsi. Itu kan angka besar ya. Dan syukurnya ini kan saya ada di Lederon. Ini Lederon ini kan pusat penghasil imam di Indonesia, ini terbesar saya pikir dari sini, terbesar dari Lederon. Dan banyak alumni Lederon, baik yang SWD maupun yang non SWD yang sudah tersebar di seluruh dunia. Itu saja kalau kita coba cek dengan baik apa saja yang bisa kemudian dikontribusikan bagi NTT, katakanlah pada wilayah sektoral tertentu ataupun daerah tertentu, terus sejauh-jauh lah, mungkin level desa ataupun level kecamatan paling tinggi, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita bawa. Di luar NTT di seputaran Indonesia ini juga kalau kita cek baik-baik juga cukup banyak orang NTT juga yang bisa memberikan kontribusi untuk bangun NTT gitu. Dan menurut saya hitungan keterlibatan mereka ini kalau kita bisa kuantifikasi orang-orang ini dengan berbagai potensi yang bisa mereka sumbangkan bagi NTT, rasanya besar. Bunyinya pun mungkin bisa-bisa bunyi melebihi daripada dukungan pusat buat Nusa Tenggara Timur, mungkin ya, kan kita mesti hitung lagi, tapi saya kira besar. Sehingga dengan ke depan kami akan juga melibatkan kekuatan NTT diaspora untuk membantu kita baik di sektor-sektor tertentu, katakanlah di pertanian, kelautan perikanan, pariwisata dan sebagainya, termasuk juga mungkin mereka yang bisa untuk bersama-sama untuk di urusan teritori tertentu.